Baik, sebelumnya perkenalkan dengan saya Irvina Rizky Ramadanti. Di sini saya akan mempresentasikan terkait artikel yang saya buat untuk memperluas PASDM. Di sini saya mengambil judul di sini saya mengambil judul yaitu analisis kesiapan dan evaluasi transformasi digital sumber daya manusia di PT Nusantara Manufaktur. Pendekatan audit SDM dan manajemen risiko digital. Disusun oleh Irvini Rizky Ramadanti dengan NIM 12112412110. Untuk poin yang pertama yaitu tantangan transformasi digital SDM di PT Nusantara Manufaktur. Yang pertama, 5 pilar digitalisasi telah diimplementasikan, di mana terdiri dari HRIS, e-recruitment, e-learning, digital performance manager, people analytics. Yang kedua, namun implementasi belum memberikan dampak yang strategis dan terukur. Data SDM masih tersebar di berbagai sistem tanpa integrasi. Rendahnya kapabilitas manajer dalam memanfaatkan dashboard HR Analytics. Kesulitan adaptasi pegawai senior terhadap sistem digital. Pengambilan keputusan SDM masih didominasi intuisi dan bukan berdasarkan data. Untuk studi ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan organisasi dalam transformasi digital SDM. Yang kedua, mengevaluasi implementasi high risk menggunakan pendekatan audit SDM. Yang ketiga, mengidentifikasi risiko dan digitalisasi fungsi SDM. Yang keempat, merancang strategi peningkatan kompetensi digital pegawai. Yang kelima, menyusun roadmap pengembangan human capital berbasis teknologi. Dan yang keenam, menentukan KPI untuk mengukur keberhasilan transformasi. Metodologi dari artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana studi kasusnya pada PT Nusantara Manufaktur, perusahaan manufaktur dengan kurang lebih 2.500 karyawan, sumber datanya kondisi internal perusahaan. Kemudian untuk analisisnya, audit SDM, analisis risiko, dan perancangan strategi. Untuk sumber datanya yaitu integrasi data antar sistem SDM, kapabilitas manajer dan menggunakan analitik, adaptasi pegawai terhadap teknologi, dan yang terakhir yaitu tata kelola dan audit digitalisasi. Analisis konsepnya yang pertama yaitu ada 3 poin di sini yang menjadi poin senternya, yaitu ada dimensi kesiapan, kondisi PT Nusantara, dan tingkat kesiapannya. Yang pertama yaitu ada kesiapan teknologi. Kondisinya sistem sudah berjalan, namun data belum terintegrasi dengan jelas. Untuk tingkat kesiapannya yaitu menengah. Untuk kesiapan SDM-nya, kondisi di PT Nusantara sendiri, manajer kurang mengoptimalkan SDM yang ada, adaptasi pegawai senior lambat. Untuk tingkat kesiapannya yaitu rendah menengah. Dan yang ketiga, kesiapan organisasi. Untuk kondisi di PT Nusantara sendiri, belum ada audit secara internal maupun secara eksternal. Kepatuhan belum berbasis data. Jadi selama ini hanya berbasis keseharian dan penilaian terhadap karyawan saja. Untuk tingkat kesiapannya yaitu rendah. Kesiapan kepemimpinan, direksi menunjukkan komitmen yang kuat. Dan untuk tingkat kesiapannya yaitu tinggi. Hasil evaluasi auditnya ya ada dimensi. Yang pertama, audit kepatuhan. Data SDM tersebar tanpa integrasi terpusat. Kedua, audit recruitment sistem berjalan tapi tidak terhubung dengan data performa. Yang ketiga, audit e-learning. Partisipan bervariasi, pegawai senior tertinggal. Yang keempat, audit manajemen kinerja. Manajer belum konsisten memanfaatkan data performa. Yang kelima, audit people analytic. Dashboard ada tapi keputusan masih berbasis intuisi. Dan yang keenam, audit tata kelola. Belum ada mekanisme audit digital SDM berkala. Identifikasi dari resikonya yaitu resiko integrasi datanya. Yang pertama, data tersebar tanpa sinkronisasi atau biasanya terjadi duplikasi data, laporan tidak akurat. Yang kedua, risiko kapabilitas pengguna tidak optimal, manfaat proyek investasi rendah, adaptasi dan resiko senior kesulitan tugas
keputusan. Basis intuisi biasanya promosi atau mutasi. Risiko tata kelola dan audit. Belum ada audit berkala, malahan sistem tidak terdeteksi. Risiko keamanan data. Data pribadi pegawai sebar. Potensi terjadinya kebocoran data. Strategi yang dilakukan untuk melakukan pendekatan bertingkat, yaitu segmen pegawai, ada manajer lini, pegawai senior, pegawai baru, tim SDM, dan direksi. Untuk segmen pegawai itu ada beberapa poinnya. Kebutuhan kompetensi, strategi peningkatan, manajer lini, literasi data, dan interpretasi dashboard analitik, pelatihan apply data literasi. Pegawai senior, adaptasi sistem digital dasar, digital body, atau reverse mentoring. Pegawai baru, pemanfaatan penuh fitur lanjutan, sertifikasi internal form. Tim SDM, People Analytics dan HR Audit Digital, pelatihan dan sertifikasi khusus, direksi laporan strategis berbasis data, eksekutif dashboard, dan briefing berkala. Roadmap-nya terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase di tahun pertama, konsolidasi data. Data terintegrasi dalam satu sumber tunggal. Fase yang kedua biasanya di tahun ke-1 sampai berjalan ke tahun kedua, penguatan kapabilitas. 80% manajer mampu menggunakan dashboard. Fase ketiga, biasanya berjalan mulai dari tahun kedua, tata kelola dan audit. Audit digitalisasi pertama terlaksana. Fase keempat, tahun ketiga sampai dari tahun kedua sampai tahun ketiga. Budaya berbasis data. Mayoritas keputusan didukung data. Fase kelima yaitu tahun ketiga sampai tahun keempat, optimalisasi dan inovasi. Predictive workforce analitik berjalan. Kategori KPI, indikator penilaian, dan target indikatif. Yang pertama yaitu untuk integrasi datanya sendiri. Indikatornya yaitu berapa persen data SDM terintegrasi dalam satu platform. Targetnya, indikatifnya yaitu kurang lebih 90% dalam 2 tahun. Kemudian ada adopsi pengguna. Berapa persen manajer yang aktif menggunakan dashboard analitik, untuk ketercapaiannya yaitu lebih dari 80% dalam 2 tahun. Adaptasi digital, tingkat penyelesaian pelatihan digital pegawai senior. Kurang lebih tingkat ketercapaiannya 10% dalam kurun waktu 1 tahun. Data driven decision, berapa persen keputusan SDM didukung data analitik, untuk tingkat ketercapaiannya kurang lebih 60% dalam kurun waktu 2 tahun. Tata kelola, frekuensi audit digitalisasi SDM minimal 1 kali per tahun. Dan untuk dampak produktivitas itu sendiri, korelasi implementasi digital SDM terhadap produktivitas terukur dan dilaporkan tahunan. Kemudian untuk kesimpulan dan rekomendasinya, untuk temuan utamanya, organisasi pada tahap kesiapan digital menengah, infrastruktur teknologi sudah tersedia, namun tingkat kapabilitasnya belum optimal. Hambatan utama, manusia dan data kelola, bukan teknologi, risiko saling terkait dan memerlukan penanganan simultan. Rekomendasinya yaitu implementasi strategi kompetensi digital bertingkat, eksekusi roadmap human capital 5 fase secara bertahap untuk 5 tahun ke depan. Penetapan KPI yang terukur dan transparan, audit berkala dan penguatan tata kelola data. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.